Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Munifah SPD selaku Kepala Sekolah SPM Ampel Roja 1, yang kami hormati Bapak Hendra Mustarjo SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta staf administrasi SPM Ampel Roja 1. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta kesehatan, sehingga pada siang ini kita dapat melaksanakan acara destinasi aksi nyata penerapan budaya positif, yang mana dalam hal ini nantinya akan disampaikan oleh Bapak Hendra Mustarjo SPD. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara, yang mana susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi inti, kemudian yang keempat penutup ataupun doa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar nantinya acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembukaan, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Siti Munifah SPD selaku Kepala Sekolah SDN Ampel Roja 1. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi SDN Ampel Roja 1, yang terhormat Bapak Hendra Mustarjo selaku CGP Angkatan 9. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini di siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmat sehat yang patut kita syukuri, karena dengan nikmat sehat apapun bisa kita lakukan seperti pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita ke arah kebaikan. Bapak Ibu, hari ini di siang yang sejuk ya, di SD kita yang sejuk ini, di tengah sawah, di tengah lapangan, tapi alhamdulillah kita selalu bisa bersemangat untuk mendampingi anak-anak. Hari ini kita akan melaksanakan yaitu diseminasi aksi nyata tema penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra Mustarjo SPD. Budaya positif. Saya kira di SD kita tercinta, panjenengan atau kita semua ini sudah banyak sebenarnya untuk mengimplementasikan atau menerapkan dalam hal ini tentang budaya positif. Panjenengan sudah melakukan semua itu dari awal masuk anak-anak, mulai pagi anak-anak dengan bersalaman, ya, ini salah satu bentuk budaya positif. Jenengan dengan 5S jenengan salah satunya adalah senyum, sapa, salam, ya, ini juga budaya positif. Kemudian dilanjut dengan anak-anak
membersihkan kelas, membersihkan lingkungan saat jenengan mau masuk, anak-anak berbaris kemudian bersalaman juga langsung dilanjut dengan doa. Ini semuanya juga budaya positif. Jadi sebenarnya dalam kegiatan Nasi Nyata ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita, karena panjenengan semuanya kita di sini sudah ada budaya positif yang sudah kita lakukan. Ya, untuk Pak Indra ini, ya, karena Nasi Nyata ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi ya memang pelaksanaannya ini sudah kita laksanakan sejak awal. Ya. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu harus tetap kita jalankan, dan malah lebih lagi untuk ditambah dengan budaya-budaya positif yang lain. Karena dengan kegiatan yang berbudaya positif yang baik, otomatis juga akan berpengaruh kepada kegiatan-kegiatan kita yang lain. Kita akan bisa membuktikan atau bisa memberikan bekal kepada anak-anak kita untuk masa depan. Apalah artinya pengetahuan yang tinggi tapi mereka tidak punya moral. Ya. Jadi beban jenengan sebagai pendidik ini sangat berat Bapak Ibu. Yaitu apa? Yaitu bukan hanya mengajar tapi mendidik. Mendidik ini sangat sulit. Nah, mendidik itu bagaimana bisa sukses apabila kita sendiri juga sudah menerapkan budaya positif, yaitu dengan memberikan contoh-contoh yang baik seperti kedisiplinan, ya, panjenengan dijalankan semua itu, sehingga apapun yang dijalankan dengan baik maka anak-anak juga sudah langsung bisa menerapkan. Ya. Dan alhamdulillah ya Pak Hendra ini sudah melangkah satu langkah lebih dari kita untuk mengikuti, yaitu calon guru penggerak, di mana ilmunya nanti ya akan semakin bagus, kompetensinya semakin bagus, dan saya berharap nanti Pak Hendra juga bisa, selain dengan sudah tergerak, harus bisa menggerakkan teman-teman ya. Alhamdulillah teman kita yang satu juga sudah lolos ya, Bu Husnul. Dan nanti panjenengan yang lain, ini tinggal Pak Mustaqim yang belum, monggo ya, jangan pernah patah semangat untuk mengikuti terus seleksi yang lain, jangan patah semangat. Kalau belum berhasil itu bukan tidak sukses, tapi adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi mungkin Allah masih menginginkan jenengan untuk lebih belajar lagi ya, untuk bisa lulus dari calon guru penggerak. Untuk yang teman-teman yang masih muda ya, ini panjenengan di pundak panjenengan pendidikan ini, anak-anak generasi penerus adalah kewajiban dan tanggung jawab jenengan. Mari jangan hanya biar Pak Hendra, biar Pak Kai, biar ini begitu, tidak Bapak Ibu, tapi semuanya itu adalah tanggung jawab kita. Saya kira itu dari sambutan dari saya. Mohon Pak Indra nanti juga bisa menyampaikan ke teman-teman, menularkan, menggerakkan ya, biar teman-teman juga lebih bergerak. Apa yang diperoleh dari calon guru penggerak, materi-materi yang ada di situ, mohon untuk segera langsung diimplementasikan. Mana yang kita memang belum terlaksana, monggo jenengan langsung implementasikan ilmu-ilmu yang atau teknik atau strategi yang diperoleh dari guru penggerak. Itu saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya materi inti dengan tema definisi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 kepada Bapak Hendra Mustaqim SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangatnya semangat pagi meskipun siang. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah rela menyempatkan waktunya di siang hari ini.
Di saat seharusnya kita sudah beristirahat, kita bisa bersantai, masih menemani saya dalam diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif. Sebelumnya yang terhormat Ibu Siti Nurifah selaku Kepala Sekolah SDN Angkara Regional 1 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program CGP Angkatan 9 Kabupaten Jember, di mana dengan dukungan beliau saya bisa sampai melangkah lebih jauh lagi jika nanti kami bisa lolos. Yang terhormat Bapak Ibu selaku Dewan Guru di SDN Angkara Regional 1 yang di siang hari ini bisa menyempatkan waktunya untuk menerima diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif dari saya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang yang cerah ini dengan semangat pagi kita masih bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita hingga ke zaman yang terang benderang, yaitu zaman agama Islam. Bapak Ibu, kami selaku CGP di sini tidak akan menyampaikan mengenai diseminasi saya. Di sini diseminasi saya yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Di sini sebenarnya budaya positif itu sudah terrealisasi, cuma mungkin jenengan semua tidak sadar. Seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah tadi, sudah dilakukan tapi masih belum tampak. Ini agenda kita sudah agenda kita. Yang pertama yaitu berdoa, yang kedua SBG, yang ketiga penyampaian tujuan kegiatan, yang keempat materi, dan yang kelima penutup. Berdoa tadi sudah dibuka dengan Pak Tain, terima kasih Pak Tain. Yang kedua nanti SBG sekaligus penyampaian di tujuan. Dan nanti di situ ada permainannya Bapak. Nah, di situ nanti ada genggaman. Saya mau minta tolong dua orang dulu, satu perempuan, satu laki-laki nanti. Ya, di SBG itu jenengan tulis satu orang dulu nanti hal yang paling berharga. Ditulis di kertas, hal yang paling berharga digenggam. Dan yang satunya nanti berusaha untuk membuka tangan itu. Berbagai cara. Oke. Nanti di SBG-nya. Setelah itu kita lanjut ke tujuannya dulu. Nah, tujuan kegiatan kami di sini yaitu pertama melakukan pengibasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru dan staf yang ada di SDN Angkara Regional 1. Yang kedua, bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SDN Angkara Regional 1. Di mana dalam pelaksanaan budaya positif ini, jika kita hanya berdiri sendiri atau bekerja sendiri tidak mungkin akan tercapai. Dan di sini makanya kami dan semua dewan guru ini saya harapkan nanti bisa berkolaborasi, bersinergi, bekerjasama sehingga budaya positif bisa tercapai di SDN Angkara Regional 1. Nah, ini tujuan kegiatan kami. Nah, sebelum ke SDN-nya ini ada pertanyaan otomatis. Setuju atau tidak setuju? Ya, nih. Nanti Bapak Ibu bisa angkat tangan kalau yang setuju. Yang tidak setuju nanti juga bisa angkat tangan. Saya sampaikan nanti. Yang pertama pertanyaan otomatis yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Saya setuju atau tidak? Setuju. Yang setuju, Bu Vita setuju. Yang tidak setuju, Bu Surya, Pak Mustaqim, Bu Iva, Pak Ulum, Pak Bani. Setuju dan tidak. Setuju dan tidak. Ya, nanti ini bisa dilihat nanti Bapak dari slide saya selanjutnya nanti bisa dipelajari. Ya. Yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak? Setuju. Oh, setuju. Semua setuju ini? Oke. Setuju semua. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju semua. Oh, terima. Yang keempat atau yang terakhir,
Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju semua? Oh, berarti kan Bu Vita hanya sendiri dia di atas. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan Pak Buati masih 50-50. Nah, nanti Bapak Ibu dari pertanyaan pemati ini nanti di slide selesai itu akan dipaparkan ya. Apa pemberian hukuman ini dapat mendisiplinkan anak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Selanjutnya, yaitu arti budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Di sini diartikan dari nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu menurut KHD menuntun segala kodrat anak terhadap perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga nanti mereka dapat mendapatkan kebahagiaan dan rasa yang setinggi-tingginya, begitu. Ini arti budaya positif dan ini konsep inti yang nanti digunakan untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu di mana konsep inti budaya positif yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh segitiga restitusi. Dari ketujuh ini Bapak Ibu sudah pernah dengar segitiga restitusi ya? Yang nomor 7, 6 dan 7 ya. Ini sebenarnya sudah dilaksanakan di sekolah ini dalam penanganan kasus-kasus siswa ya, masalah-masalah yang dialami siswa. Tapi di situ kan jenengan tidak sadar, oh saya menggunakan segitiga restitusi, di mana nanti segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Oke, berarti di sini sudah pernah atau sudah dilakukan tentang posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini yang saya tanyakan lagi, yang saya katakan tadi sebagai ice breaking. Nah, saya bisa minta tolong 2 orang guru, 1 putra dan 1 putri. Monggo Pak Ulum dan Bu Vita. Saya minta tolong tuliskan untuk Bu Vita, nanti yang jawab Bu Vita. Pak Ulum yang menggenggam kertasnya. Tulis Pak Ulum. Loh, Pak Ulum yang menulis. Dengan tulis hal yang paling dengan berharga sehingga orang lain itu ingin memiliki Pak Ulum. Nah, di sini kan ada A dan B, teman A dan teman B, ya. Sobeknya secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, di sini Pak Ulum menuliskan, letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, ini tugasnya Bu Vita, teman Anda lebih akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi jika itu benda itu benar-benar berharga? Ya, monggo ke depan, ayo. Di kepala di tangan dulu. Iya. Di kepala. Di kepala monggo ke depan. Bu Vita, nanti Bu Vita bisa merayu, membujuk, mengancam, menghardik. Oh, lanang-lanang nggih, mulai. Monggo ke depan. Nah, itu hal yang paling berharga. Yes, yang paling berharga
dengan bisa merayu, membujuk, Pak tolong buka gimana caranya? Ya, jangan bisa buka. Monggo, tidak. Kasih uang. Diri-diri ya. Tidak boleh kita mengancam, mengganti merayu, menyuap apa saja. Dirayu. Merayu itu, Pak. Monggo, ayo. Merayu. Boleh yuk, tapi tidak mau, sudah cukup. Nah, sudah cukup. Monggo, kembali ke tempatnya. Oke. Nah, sekarang Pak Kain bisa membuka. Buka katanya Pak Kain. Ternyata tadi Pak Ulu masih belum buka. Coba dibuka Pak Kain. Pinjam 100. Berarti apa? Pak Ulu tidak bisa menyuruh buka, tapi saya kan bisa membuka. Nah, di sini tadi dari kisah Pak A dan B atau yang diperolehkan dengan Pak Kain dan Pak Ulu tadi, kan Pak Kain tetap membuka. Nah, di situ posisi kontrol apa yang dari dalam atau dari luar yang mempengaruhi kita supaya tangan ini tidak terbuka oleh teman tadi? Dari dalam diri kita kayak. Nah, berarti yang mengontrol semua itu yang bisa yaitu dari dirinya sendiri. Dimana untuk siswa dan bapak guru nanti yang mengontrol tentang kegiatan yang dilakukan yaitu dari dirinya sendiri. Contohnya pertanyaan tadi, berbagai cara digunakan oleh Pak Ulu untuk membuka masih tidak bisa. Tapi dengan saya bisa tadi. Kalau dibuka, oke, dibuka ternyata. Isinya cuma 100.000 pinjaman. Nah, yang paling berharga itu. Nah, ini Bapak dalam tentang perubahan paradigma kegiatan tentang kepala tangan itu menggambarkan diri kita yang bisa merubah sikap perilaku kita yaitu dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini keterangannya apakah Anda aktif buka kepala tangan Anda? Tadi kan tidak dipakai. B tetap G. Apakah Anda dan B menutup kepala tangan Anda? Jawabannya itu tadi yang mengontrol semua itu yaitu tentang yaitu diri kita sendiri yaitu dari intrinsik dari dalam diri. Nah, intrinsik ya, intrinsiknya dari dalam diri. Ini pada dasarnya kesimpulannya pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita terhadap prinsip yang kita pegang teguh. Ketika kita pegang teguh terhadap pendirian untuk tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan pun tidak akan dibuka. Tetapi ketika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepala tangan kita, juga akan sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua keputusan ada pada kontrol kita masing-masing. Jadi dari dalam diri kita. Selanjutnya, nah di sini perubahan paradigma teori itu ada 4 menurut Dr. William Glasser. Nah, ini sudah di mana di sini ilusi guru mengontrol murid. Ini masih simulator atau membuat ini guru mengontrol murid. Nah, guru masih mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke. Biasanya itu kan kritiknya dan saran. Yang kedua, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang keempat, yang kita sebagai guru, sebagai dewasa kita kan tetap memaksa. Apakah ini terjadi pada bapak semua, Pak Ibu semua? Karena dari ilusi kontrol ini, apakah masih memaksakan dengan untuk orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini menurut Dr. William Glasser, perubahan paradigma teori kontrol. Nah,
Nah, di sini perubahan paradigmanya menurut teori tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa atau tidak? Dengan dan muridnya. Ini mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya, saya dengan Pak Ulum kan mungkin pandangannya berbeda. Misalkan saya merubah Pak Ulum untuk mengikuti ke arah saya, karena nanti memiliki kontrol masing-masing. Dimana di teori Pak Ulum kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, sesungguhnya itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di menurut teori, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Hanya yang menurut teori, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain menurut respon saya. Tetapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya tadi, Pak Kain dan Pak Ulum tidak bisa mengontrol Pak Kain, Pak Ulum untuk membuka. Nah ini pemaksaan ada pada saat rujukan gagal menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di yang terakhir ini, kalau dulu ada model berpikir menang kalah, kalau sekarang ada model berpikir menang. Nah, jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi posisinya model berpikirnya menang, harus menang, terus menang. Ya, tidak ada menang kalah. Ini menurut teori kontrol atau teori pilihan. Selanjutnya yang kedua, kalau budaya positif kan mengenai tadi arti disiplin ya. Di situ kalau budaya positif ada disiplin, terus apa? Tadi disiplin. Monggo tentang budaya positif itu yang ada di budaya positif. Di situ kalau disiplin, apa yang Anda ketahui tentang disiplin? Disiplin di sini yang di teori yaitu ada tentang Dr. William Glasser, yaitu disiplin positif. Di sini di teori ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maknanya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada di sini nanti ada teori motivasi. Ada motivasi itu motivasi yang ekstrinsik dan juga intrinsik. Di mana yang ekstrinsik yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, nanti ini wujudnya ada nilai kebajikan universal lalu turun ke keyakinan kelas. Yang ketiga itu model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana nanti ada 5 posisi kontrol guru, dan di situ nanti ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Di situ nanti jatuhnya ke segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi dibagi menjadi 3, itu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan nanti jadinya tetap ke keyakinan kelas seperti yang kita pelajari kemarin di sini, menciptakan keyakinan kelas. Yang keempat yaitu realitas atau kebutuhan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan di sini nanti jatuhnya ke 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan.
Nah ini nanti ini bahasanya banyak ini yang terjadi di mana di sekolah kita yaitu tentang kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Contohnya kalau di kelas 1 kemarin ada yang mengambil makanannya temannya. Tujuannya apa? Mungkin kalau ditanya dia itu untuk bertahan hidup. Oke, nanti mungkin dari ini dari teori William Glasser tentang teori ini paham Bapak, Ibu? Oke. Bisa lanjut? Bisa. Bisa. Oke. Masih semangat? Semangat. Ah, semangat. Nanti tak kasih ice breaking dulu biar semangat. Oke. Ini kalau Bu Iva sudah tahu ice breakingnya sebenarnya. Oke. Ice breakingnya mudah. Biar kembali fokus. Nah, kata kuncinya berhitung. Oke. Hitung. Kata kuncinya berhitung. Jika 1 itu 4, oke. Jika 1 itu 4, 3 itu 4, 2 itu 3, kalau 5? Itu, ayo ngobrol. Kata kuncinya berhitung. Jika 1 itu 4, 3 itu 4, 2 itu 3, kalau 5? Kata kuncinya berhitung. Betul kan? Betul? 9. Kurang tepat. 9. Kurang tepat. 12. Kurang tepat. 9 kurang. Berapa? 1. Kurang tepat. 5. Betul. Berhitung. 5. 4. 5. Kata kuncinya berhitung. Betul Bu? Empat bukan. Kata kuncinya berhitung. 5. L-I-M-A. 5. Ini apa tadi? Bingung. Satu huruf. Hitung 1 hurufan. Dihitung 1 huruf Pak Tadi. Ya. Kata kuncinya kan berhitung. Oke. 5. L-I-M-A. 4. Oke. Yang fokus lagi. Dan satu kali lagi. Satu kali lagi. Yang ini? Oh bukan. Ini? 4. Yang ini? Kalau ini? Ini? Yang ini? 2. Kalau ini? Ini? 1. Pakai kasih dulu pakai. Pakai kasih dulu. Oke, lagi. Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 1. Ini? 1. 4. 1. Ini? 1. Kalau bilang yang ini? 2. Kalau ini? 3. Yang ini kalau ini. Tetap kuncinya ada di pertanyaan. Oke, lanjut. Biar nggak semangat ya. Nah, di sini dari uraian tadi dapat diambil bahwa disiplin positif itu ya. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di mana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah ini berdasarkan keyakinan dari pribadi sendiri. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah dari di sini peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman dia sudah sadar dari dalam dirinya sendiri nanti. Jadi nanti kita terapkan disiplin ini, ya. Jadi nanti meskipun tanpa imbalan peserta didik itu bisa sadar sendiri. Contohnya kalau bapak itu apa gitu? Kalau mau berangkat kerja yang pakai helm, nah yang pakai helm itu biasanya kalau ketinggalan
kan terasa. Nah, jadi itu kan apa nanti kalau kan biasanya takut cekat polisi, nah ada ancaman, ada hukuman nanti kan ya. Tapi di sini kan tidak, nanti ada apa ya, kayak ada sesuatu yang kurang gitu untuk menerapkan disiplinnya. Oke. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Ini harapannya atau tujuannya dalam penerapan disiplin positif. Nah, menyinggung tentang nilai-nilai kebajikan universal, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang bertujuan positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum, universal itu umum, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di mana yang satu ini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Ian Gosen tahun 1998. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang di guru kelas 1, kelas 4, kelas 2 dan kelas 5 sudah ada lagunya kan Bu ya, tentang profil pelajar Pancasila ini, di mana yang ke satu ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk setiap anak Indonesia menurut dengan program profil pelajar Pancasila ini yang di kurikulum Merdeka. Apakah ini sudah diterapkan di sekolah? Nah, sudah di dalam visi misi sekolah. Nah, ini kesimpulannya. Penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan melalui motivasi internal atau karena kesadaran diri. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Ini nanti dibentuk seperti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nanti di slide selanjutnya ini. Oke, ini tentang penerapan disiplin. Bisa lanjut Bapak, Bu? Bisa. Lanjut ya. Nah, ini bisa selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi ada disiplin, yang kedua ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi kita melakukan sesuatu itu mesti ada tujuannya. Contohnya kita mengajar anak didik kita, dan kita juga punya tujuan agar berapa mereka, dan mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka bisa berkembang menurut minat dan bakatnya. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini untuk bertahan hidup. Contohnya ini terjadi kalau di kelas 1 kasusnya Ibu ya. Sering saya mendengar dari buku Suryan ini, ada murid yang tanpa meminta, tanpa izin lalu mengambil makanan temannya. Dan ini baru tahu tujuannya apa. Nah, mungkin dia hanya untuk bertahan hidup kalau di sini makanannya itu. Dia kepingin
bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi kerjasama. Yang ketiga penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, didengar. Contohnya ini kalau di anak-anak yang kelas besar, biasanya itu mereka ingin menjadi penguasa. Oke. Di sini mereka ingin dianggap, mereka ingin muncul. Gitu gitu. Mereka ingin muncul. Itu aku. Itu penguasa. Juga di sini ada berprestasi, penguasanya berprestasi, juga tidak hanya di dalamnya negatif, penguasanya ada yang positif juga. Lima kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Nah, di sini mereka bebas untuk berinovasi nanti, menciptakan hal-hal yang baru. Ini yang paling disenangi, yang nomor berapa? Nomor 5 yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini biasanya kalau lihat-lihat hal apa itu, hal yang lucu, itu kesenangan untuk bermain. Selanjutnya teori motivasi dukungan. Nah ini yang penting, dan penghargaan restitusi. Ini yang menyangkut di atas tadi pertanyaan pematengan. Di mana teori motivasi ini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Di sini motivasi eksternal. Bapak Ibu, ini biasanya terjadi pada apa contohnya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya dengan waktu apa itu? Datang tepat waktu, tepat waktu, mengerjakan kinerja. Ada apa? Bisa cuma mendapatkan apa? Tunjangan PPP-nya biar lancar atau menghindari ketidaknyamanan itu kan dengan harus mengerjakan itu. Oke. Itu berarti dorongan dari eksternal. Yang ketiga, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, tadi contohnya nomor 1, 2 tadi itu contohnya biar mendapatkan tunjangan profesi. Lalu bapak ibu guru. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, berarti dengan kalau sudah datang tepat waktu kan untuk menghargai dirinya sendiri. Berarti merupakan apa? Motivasi internal. Nah, ini tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Lanjut. Ini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini kaitannya dengan teori motivasi tadi. Merdeka yang merdeka harus tidak lapo-lapo. Nah, padahal di sini merdeka itu juga cakap buat pemerintah dirinya sendiri. Jadi tanpa tidak sadar kita kalau mau mengerjakan sesuatu contohnya mungkin apa ya, kalau melihat sesuatu sampah yang jatuh atau yang tidak dimasukkan kita kan sadar sendiri. Dimana itu untuk memerintah diri kita tanpa harus orang lain kita kan bisa melakukannya. Lanjut. Nah ini yang kaitannya tadi seperti pertanyaan nomor 1 tadi. Imbalan tadi apa? Reward gitu yang nomor tadi. Imbalan. Di mana dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfikon tahun 1993. Di mana contohnya kayak gini. Kalau mau melakukan sesuatu nanti tak kasih permen. Nah, kalau udah dikasih biasanya kan dia nggak mau. Kalau mau begat hari ini kamu tak kasih permen. Nah di situ anak kan
aku seneng tiket permen. Berarti kan dia ada imbalan atau ada penghargaan di situ. Padahal di situ kalau kita kasih imbalan, apa ya? Dia tidak ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Akhirnya dia akan merasa aku lah kalau nggak bikin apa-apa ngomong kenapa. Padahal di situ penghargaan ini kalau menurut dihukum oleh penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau memberikan hadiah, sebenarnya sekarang ke yang juara 1, juara 2 ini prestasi atau tidak? Nah, kalau misalnya hanya yang dikasih hanya yang juara 2, ada juara 1 saja, dia akan merasa iri atau enggak? Yang kedua, saya tidak diberi, hanya yang juara 1 saja, padahal dia kan juga juara. Jadi di sini penghargaan merusak hubungan. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan, ada yang penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah di sini penghargaan mematikan kreativitas, di mana kalau anak tidak ada imbalannya dia tidak mungkin akan berinovasi. Padahal seharusnya dia meskipun ada atau tidaknya harus punyai kreativitas atau inovasi. Jadi kalau kita tidak kasih nanti anaknya mau aku lurah dalam tapi nggak fokus sama yang begitu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, mengurangi dorongan dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah di sini ada tindakan, ya Bapak Ibu. Ada tindakan dulu, ada hukuman atau konsekuensi. Ini kalau menurut hukuman tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Konsekuensi Bapak Ibu, dicatat konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 2 hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran FISIK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, sudah dicatat tadi Pak ya. Nomor 1 tadi jawabannya konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Oke, betul. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya betul atau tidak. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata hukuman. Hukuman. Karena hukuman itu bentuknya kalau berubah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Nah, karena terlambat dari sekolah, termasuk hukuman. Murid diminta push up. Hukuman. Kali ini betul, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJK. Karena ini di waktu pelajaran PJK itu sudah ada kesepakatan. Nah, di situ kesepakatan di situ. Kalau yang atas itu Ini kan apa itu mencatat 100 kali. tidak ada sekolah. Tidak ada. Gitu.
Kalau di sini, kalau di pelajaran TJUK itu ada kesepakatannya. Ada kesepakatan yang dibentuk untuk keyakinan kelas. Nah, di situ. Makanya itu digunakan untuk keyakinan kelas hari dibuatnya nanti. Di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sesuatu harus terjadi kalau misalnya yang kalau hukuman yang kedua itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman anak memuji kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau di hukuman ada paksaan, kalau di konsekuensi ada stimulus atau tanggapan. Nah, selanjutnya untuk yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensinya mendorong anak akan menyesuaikan diri. Nah, selanjutnya konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Jadi konsekuensinya itu membuat anak lebih baik lagi. Pada kalimat yang positif. Nah di sini kalau hukuman itu dalam bentuk fisik biasanya kalau di murid itu karena selalu dikenang. Nah, kalau di murid itu dikenang terus selamanya muridnya eling, aku tahu di kapok guru kan. Aku tahu dijingin. Nah, berarti itu meninggalkan hal negatif di dalam diri siswa. Contohnya saya sendiri. Saya pernah ditampar waktu kelas saya waktu dulu. Sampai sekarang saya ingat. Padahal itu bahasa saya sendiri ya Bu. Nah, selanjutnya ini entitas gagal hukuman. Nah, langsung ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, ini yang tadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di 1,5 meter? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus dapat tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, dari ketiga pertanyaan ini, ya, tadi kan kalau nomor 1 sudah saya ibaratkan tadi. Jangan sering pakai helm terus ketinggalan, okay. Di situ kan rasanya tidak nyaman. Nah, dari dorongan di dalam diri sendiri, meskipun itu tidak ada polisi. Okay. Contohnya Pak Buadi sendirilah, kalau datang dari Jombang, okay. Meskipun dia Jombang nggak ada polisi, dia tetap memakai helm. Padahal di situ, okay, dia sadar dari dalam dirinya sendiri tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Patuh peraturan lalu lintas. Sadar. Jadi ada datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu ada yang namanya kegiatan. Nah, kegiatan berdasarkan tentang kegiatan kelas yaitu tabel T dan Y. Dimana kalau di dalam tabel T dan dalam tabel T itu ada yang tampak seperti, ada yang tidak tampak seperti. Kalau di tabel Y ada yang terdengar, terlihat, berperilaku. Contohnya kalau terdengar biasanya apa itu? Kalau Bapak mengajar. Kalau dari anak-anak itu, ajarnya sering dengar. Rame. Suaranya anak-anak itu. Rame. Sering nyebut apa biasanya? Nah, terdengarnya. Nah, satu orang berbicara seperti yuk saya bantu kalau mau nyapu kegiatan. Ada yang lagi kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Ada yang sering terima kasih muridnya, sering bilang terima kasih. Nah, sering bilang tolong kalau mau minta bantuan bapak ibu guru. Ada yang sering permisi kalau mau ke kamar mandi. Nah, itu kan terdengar. Oke. Dan terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengar dengan seksama, yang selanjutnya senantiasa berbuat baik, yang selanjutnya berbagi. Terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain.
Biasanya kalau murid ini ada contohnya, kalau mau pegang atau minjem sering bilang dulu gitu. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Perilakunya di situ tersenyum ramah. Selanjutnya memberikan salam hormat berjabat tangan, namaste atau meletakkan tangan di dada saling. Selanjutnya memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Perilakunya, ada yang senyum dan tanpa dari siswa. Sekarang kalau dalam tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti, datang tepat waktu. Tidak tampaknya sering hadir terlambat. Selanjutnya menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Yang mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Ini yang artinya ini tidak hormat nanti. Selanjutnya kalau bekerja, tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Yang menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Selanjutnya tugas tidak diberikan. Ini yang tidak tampaknya kalau bekerja. Biasanya kan ada yang kalau PDB mulai beres, acuh tak acuh, masih itu gurunya menerangkan dia cuek, acuh tak acuh. Nah ini ada lagi pertanyaan. Kalau peraturan dibentuk dalam keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Kalimat positifnya. Terus ada lagi, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk keyakinan kelasnya, nomor 1, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas kan ada tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain. Tadi kalau Pak Bodi tadi fungsinya yaitu keselamatan menggunakan helm. Oke. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yaitu dia memiliki rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker termasuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, tampak layu semua ini. Tampak layu semua. Jam-jam siang, jam lawan ini. Oke. Selanjutnya, ayo semangat sih. Semangat. Nanti tak kasih es beri lagi nanti. Nah, es krim. Nah, selanjutnya yaitu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah. Dan juga bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah itu arti dari restitusi. Di sini nanti kita buat segitiga restitusinya. Ini 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah
cara yang baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tentang 9 ciri restitusi yang sering Bapak Ibu lakukan, namun mungkin tidak sadar bahwa itu yang dilakukan sudah restitusi. Ini 5 posisi kontrol dulu. Termasuk yang mana jenengan ini? Yang 5 posisi kontrol ini. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Termasuk yang mana jenengan? Kalian. Termasuk yang mana Pak Tain? Tengah. Mana Pak Tain? Teman. Nah, Kadang teman. termasuk yang mana? Semua. Semuanya, Pak kadang Wati. teman. Teman. Pak Ulu. Termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah atau yang mana? Pemantau. Maksudnya termasuk yang mana? Maksudnya? Maksudnya termasuk dalam teman dan manajer. Nah, Bumika. Sesuai sikon. Berarti semua ini Bumika ini. Pakai ya, ada yang menghukum. Nah, dari posisi kontrol dulu ini keterangannya sebagai berikut. Nah, di sini kalau penghukum, tipe guru penghukum ini selalu menggunakan hubungan fisik verbal untuk menekan dan mengontrol muridnya dengan cara aslinya sendiri. Contohnya, sedikit. Ini kalau hubungan fisiknya penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, tipe guru ini dengan suara lembut tetapi bahasa yang digunakan membuat orang merasa bersalah dan tidak berguna. Nah, ini dengan bangun kalimatnya ini. Yang ketiga, sebagai teman, mengontrol murid dengan persuasi dan menjadikan murid sebagai teman. Nah ini, jadi dengan murid ini kalau temannya saatnya enak kerja di contohnya. Yang keempat yaitu pemantau mengawasi perilaku murid berdasarkan aturan yang berlaku. Ini ada aturan yang tertulis untuk di sekolah dan juga di kelas biasanya. Manajer, tipe guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan menemukan solusinya sendiri. Nah ini termasuk biasanya kalau di apa itu untuk sebenarnya kita semua dalam satu institut tindakannya sebagai manajer ini. Mengontrol supaya di SD itu situasinya kondusif, nyaman, aman sehingga anak dalam belajar bisa terpenuhi hak-haknya. Nah ini contoh 5 penerapan posisi kontrol guru. Contohnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hukumannya, ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kalau pembuat rasa bersalahnya kata-katanya biasa, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, ini, pembuat rasa bersalah ini disampaikan kalau waktu upacara. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini ya. Nah, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan membuat seperti ini lagi. Oke. Ini kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Pemantau ini, pemantau. Biasanya hanya dipantau saja misalnya. Yang selanjutnya manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ini posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita tidak ujuk-ujuk. Contohnya gini, ono arek guru tukaran wis orang kok gurune butuh. Ayo jalan pulang. Padahal belum tahu. Padahal anak yang berkali-kali masih ada rasa mangkel. Nah, tapi ujuk-ujuk di kono jauh sepuro. Nah, aku wis mangkel jauh sepuro. Nah, gimana? Makanya itu perlu dilakukan dengan pendekatan yang manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan jadi di
Nah, bukan dengan paksaan kita. Diselesaikan dulu dulunya. Diselesaikan dulu belumnya. Nah, itu. Dilanjut. Oh, parah sih, kok tuh kok bisa ngomong. Jadi evaluasi kontrol dulu, motivasi, guru bergerak, guru berkata, hasil, kaitan, dan juga murid berkata. Di sini kalau identitas gagalnya penghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, bahasanya begini. Contohnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini kata-katanya biasanya. Yes. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan membuat alasan-alasan. Nah, seharusnya ibu kecewa. Nah, ini. Kalau sebagai manajer tenang aja, wis. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan dan siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, jawabnya apa ini? Penghukum atau apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Tadi kan ada penghukum, penghukum. Apalagi tadi kalimat positifnya penghukum, pembuat rasa bersalah, Teman. terus pemantau, manajer. Nah, kalau nomor satu ini saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk siapa yang mengatakannya? Memberi rasa bersalah. Ayo, apa? Rasa Kamu tidak bersalah. pernah melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Tadi apa kalau lakukan demi ibu? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker berita hari ini? Memantau. Siapa yang mengatakannya? Apa manajer? Apa penghukum? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini jawabannya. Penghukum. Coba aku Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk membuat orang merasa bersalah. Artinya, kamu tidak pernah benar melakukannya, termasuk kata-katanya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, termasuk teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Memantau. Berarti kan disitu ada imbalannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Nah, ini ada kasus sekarang. Studi kasus. Ada Bu Ipa. Pak Seno. Ipa kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Setelah tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kasusnya dari kasus itu ada jawablah kedua pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Tidak. Mengapa? Termasuk apa Pak Seno? Penghukum. Penghukum atau bisa merasa bersalah. Yang kedua, menurut Anda bagaimana dampak yang dirasakan oleh Ipa secara psikologis? Apakah baik atau buruk? Buruk.
dikenang selamanya. Nah, dari restitusi kita beranjak lagi ke segitiga restitusi, di mana di sini tadi tentang kasusnya IPA. Di sini segitiga restitusi adalah suatu proses berdialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada tiga tahapan. Yang paling dasar yaitu menstabilkan identitas. Yang miring ke pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang miring sebelah sini, segitiga sini menanyakan keyakinan. Di mana di menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukannya. Nah, ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Betul ini. Yang kedua, untuk validasi tindakan yang salah, kamu terlalu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendengarkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Artinya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini tiga tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi data, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas berdasarkan misi membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar, kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Ini. Karena kalau yang validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi di sini ada alasannya mengapa mereka melakukan perbuatan itu. Kamu patut bangga karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi kamu melakukannya karena ingin melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Ini validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dari situ, dari segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah. Nah, harus pakai akhirisan penutup. Sudah menutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, sebenarnya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi besar yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jangan dinyatut. Nah, akhirnya sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah, acara diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif sudah sampai di akhir. Ada yang ditanyakan mulai dari awal sampai akhir? Apa ini perlu diterapkan nantinya di SD ini supaya visi misi dari SD ini bisa berjalan untuk hal yang lebih baik, sehingga murid-muridnya nanti menjadi murid yang berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan mereka bisa apa? Ayo, memiliki apa? Memiliki tanggung jawab. Apa lu? Memiliki apa lu? Kesadaran. Oke, jadi sampai di sini Bapak Ibu Guru, desiminasi saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini masih belum sempurna, kita bisa belajar bersama di sini. Intinya kan kita tadi sharing atau berkolaborasi juga. Gimana sih caranya mengembangkan budaya positif di sekolah itu? Jadi saya sih lebih apa ya? Ini belajar lagi kepada dengan semua, karena dengan setiap hari di kelas itu mempunyai, mungkin ada masalah saja, ada masalah dengan muridnya.
Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari yang telah disampaikan kepada kami semua. Semoga apa yang telah disampaikan kepada kami semua menjadikan ilmu yang bermanfaat. Untuk acara selanjutnya yaitu satu tasawuf murah yang mana akan dilakukan oleh Bapak Umum Bapak Jenderal SP padanya istiadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita ini dan kita menggunakan diri dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.